Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung tahun 2001, kelompok 1, angkatan 39, akan menjelaskan tugas kelompok kami mengenai analisis isu global korupsi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Jumainah SPD. Yang kedua, Suci Lestari SPDI. Yang ketiga, Dewi Yulianti SPDI. Adapun materi presentasi, yang pertama pra-analisis, di mana identifikasi isu korupsi dengan metode pentahelik. Yang kedua, menapis isu menggunakan metode USG. Yang ketiga, menganalisis isu menggunakan metode Fishbone dan SWOT. Dan yang keempat, rekomendasi penyelesaian isu menggunakan metode tabel. Sebelum kita melakukan pra-analisis, ada baiknya kita mengetahui apa itu korupsi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di sini ada draft mengenai korupsi berdasarkan sektor. Kita lihat ada anggaran desa, pemerintahan, pertanahan, transportasi, perbankan, pendidikan, pengairan, pertanian, sosial kemasyarakatan, dan kesehatan. Dari setiap sektor-sektor ini, anggaran desalah yang paling banyak dikorupsi. Nah, selanjutnya, apa sih penyebab dari korupsi? Nah, di sini ada 4 teori. Yang pertama, teori Triangle Frown. Ada 3, yang pertama tekanan, kedua kesempatan, dan yang ketiga rasionalisasi. Kemudian ada lagi teori Ghosn. Di sini dia menyebutkan ada 4 penyebab dari korupsi. Yang pertama, keserakahan. Yang kedua, adanya kesempatan. Yang ketiga, kebutuhan. Yang keempat, pengungkapan. Lalu teori CDMA mengatakan ada 2 penyebab dari korupsi. Yang pertama, kekuasaan. Yang kedua, monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Dan yang keempat, teori willingness. Dia mengatakan ada 2 penyebab korupsi. Yang pertama, kesempatan akibat keselamatan sistem atau kurangnya pengawasan. Yang kedua, keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan. Baik, selanjutnya setelah kita memahami apa itu korupsi, maka kita akan menganalisis atau kita lihat isu-isu korupsi dengan menggunakan metode pentahelik. Dilihat dari 5 sektor, dari pemerintah, dari masyarakat, akademisi, pengusaha, dan juga media. Nah, dari pemerintah itu kurangnya tingkat penyelesaian penyidikan korupsi dengan kategori mega korupsi yang semakin hilang beritanya dan kurangnya pencegahan praktek korupsi di bidang perizinan, ekspor impor, pelayanan publik yang berhubungan dengan masyarakat. Selanjutnya, dari masyarakat, rendahnya pengetahuan dan sikap pesimistif atau masa bodoh sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Lanjut, akademisi, kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pembelajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan, berbangsa, dan bernegara. Lanjut, pengusaha, yaitu rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan dan membangun lingkungan bisnis yang berintegritas. Dari media, itu pemberitaan yang kurang menyeluruh dan lebih mementingkan rating dan keuntungan media.
Nah, setelah kita menemukan isu-isu tadi, maka akan kita melakukan analisis isu lebih dalam melalui metode USG, di mana dengan metode ini kita akan mengetahui mana isu yang mendesak yang harus kita pecahkan. Nah, yang pertama itu kurangnya tingkat penyelesaian penyelidikan korupsi dengan kategori mega korupsi yang semakin hilang beritanya dan kurangnya pencegahan praktek korupsi di bidang perizinan ekspor dan impor itu mendapat total 13. Dan yang paling tinggi di sini adalah yang poin ketiga. Kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pembelajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara memperoleh total 14. Jadi sudah jelas di sini kita mendapat isu yang mendesak yaitu yang nomor 3. Selanjutnya, isu ini akan kita masukkan ke dalam metode Fishbone, di mana di metode ini kita dapat mengetahui sebab akibatnya. Nah, apa sih sebab-sebab korupsi? Di sini kita lihat yang pertama dari organisasi, keteladanan pemimpin, manajemen yang menutupi. Kalau di bagian individu itu serakah, rendahnya soft skill. Sedangkan di bagian kelemahan aturan itu kelemahan undang-undang. Terus kurangnya penyelesaian penyidikan. Di bagian lingkungan, hal korupsi ini sudah dianggap lumrah ya, dianggap hal yang biasa atau memang hal yang sudah biasa gitu. Terus berkembangnya korupsi. Lanjut ke metode SWOT, di mana S merupakan strength atau kekuatan, W merupakan weakness atau kelemahan, O merupakan opportunities atau peluang, dan T merupakan threat atau tantangan. Di bagian strength atau kekuatan itu meliputi yang pertama, pemerintah memegang kekuasaan penuh dalam perumusan kebijakan terkait hukuman kepada koruptor. Yang kedua, lembaga atau instansi adalah yang mengatur tentang penggunaan dana. Dari segi kelemahan atau weakness itu meliputi 3 bagian. Yang pertama, kurangnya koordinasi antar stakeholder terkait penyuluhan tentang dampak korupsi kepada masyarakat. Yang kedua, pengawasan yang kurang oleh instansi atau lembaga terhadap penggunaan dana. Dan yang ketiga, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan moral atau peningkatan soft skill. Dari segi peluang atau opportunities meliputi 2 bagian, yaitu yang pertama, kemajuan teknologi dan banyaknya akademisi yang mampu membuat aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas. Yang kedua, pemerintah dengan anggarannya mampu meningkatkan pendapatan pegawai, mempermudah alur penggunaan dana. Dari segi tantangan atau threat meliputi 3. Yang pertama, belum adanya kesadaran masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan akibat korupsi. Yang kedua, kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap penggunaan dana. Yang ketiga, besarnya kebutuhan tidak diimbangi dengan penghasilan. Lalu setelah kita melakukan metode SWOT, langkah keempat yaitu rekomendasi penyelesaian isu, di mana isunya adalah korupsi. Penyebabnya berdasarkan metode USG yaitu kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Di sini ada 4 tabel. Yang tabel pertama nomor, tabel kedua ada alternatif penyelesaian, lalu tahapan alternatif, terus hasil yang diharapkan dan juga pihak yang terkait. Nah, yang pertama alternatif penyelesaiannya pembaharuan kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan soft skill sejak dini. Adapun tahapan setiap alternatif, yang pertama, pemerintah khususnya Menteri Pendidikan memperbarui kurikulum pendidikan yang berfokus pada peningkatan soft skill. Yang kedua, media membantu mempublikasikan agar informasi tersebar secara merata. Yang ketiga, akademi melaksanakan kurikulum terbaru dan membuat bahan ajar
yang sesuai dengan kurikulum. Yang keempat, pengusaha membantu akademisi dengan mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan soft skill para akademisi. Selanjutnya, masyarakat menerima dan mendukung program pemerintah. Hasil yang diharapkan yaitu terciptanya calon pemimpin dan penerus bangsa yang berintegritas, jujur, bertanggung jawab, dan beraneka dalam lingkungan berbangsa dan bernegara, sehingga mereka anti korupsi. Lalu pihak yang terkait yaitu pemerintah, media, akademisi, pengusaha, dan masyarakat. Nah, demikian tadi isu global mengenai korupsi dan pemecahannya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.